bersama kami di channel Freddy Ardiansa. Kali ini kita berada di jalan lintas Tebing Siantar yang baru terjadi kejadian tanggal 22 bulan lalu. Tepat di posisi kita saat ini terjadi laka lantas memakan korban jiwa 9 santri berasal dari kota Medan. Dan baru aja Mereka sedang menuju perjalanan menuju ke Medan, dan bus yang berlawanan dari arah Tebing menuju ke Siantar itulah yang terjadi lawan laka lantas dari mobil para santri kemarin. Dan di sini juga baru beberapa hari kemarin terjadi laka lantas di mana truk yang lepas kontrol mengalami remblong tepat berada di posisi kita saat ini. Dan tepat di hadapan saya ada pecahan dari puing-puing kaca mobil yang mengalami laka lantas di sini. Bukan tidak asing lagi bagi penduduk lokal, di sini sering memakan korban jiwa. Baru-baru ini terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Mungkin ada salah satu peran dari makhluk tak kasat mata di daerah lintasan Jalan Siantar ini. Mungkin kita bisa meliput dan melihat secara tak kasat mata hasil dari penglihatan si Freddy Ardiansa. Mungkin dia bisa lebih menjelaskan kenapa sering terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Silakan Freddy, bisa dijelaskan hal apa aja yang ada di sini menurut pandangan Freddy Ardiansa. Silakan. Assalamualaikum, saya Freddy Ardiansa. Hari ini saya mengungkap kenapa selalu terjadi laka lantas beruntun secara beruntun ya Bang. Ini saya melihat ada beberapa makhluk kaki yang ada 3 di kanan, ada di kiri ya. Berarti seperti laba-laba ya. Seperti laba-laba. Makhluk goib penghuni daerah lintasan ini yang sering memakan korban jiwa. Itu berfungsi sebagai apa kok sampai harus merenggut korban jiwa di setiap jalan lintas ini? Sini terjadi apa ya? Waktu itu pada kejadian Belanda atau Jepang ya, terjadi banyak pembuangan mayat di daerah sini ya. Maka jadi darah itu tadi menimbulkan atau jin atau siluman untuk berkumpul di area sini dan terus akan memakan korban ya, darah. Terus memakan darah. Berarti ini sebelum ditanami sawit seperti ini dulunya bekas pembantaian penjajahan zamannya Jepang ya, Jepang dan Belanda, dan tepatnya di sini tempat pembuangan mayat-mayat korban dari pembantaian tersebut. Ya, darah itu tadi terus mengundang jin-jin tadi ya, terus berdatangan, dia terus meminta terus korban ya, darah. Jadi semua kecelakaan di sini bukan karena kelalaian pengendara, melainkan peran dari makhluk goib tadi. Iya, dari zat tadi ya. Dari zat dia untuk membuat kecelakaan yang sampai merenggut korban jiwa. Apa benar di tempat ini akan terus terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa sampai berulang dan terus berulang-ulang di tempat yang sama? Perlu ada netralisir ya tempat ini agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Harus ada dinetralisir ya. Mungkin penduduk lokal nanti akan mengerti hal tersebut ya. Kita hanya meliput ya, apa sebab sampai terjadinya kecelakaan yang merenggut korban jiwa sampai berulang-ulang di lokasi dan titik yang sama di jalan lintas Tebing Siantar. Adapun tempat di mana kami berdiri saat ini, disinilah tempat yang selalu terjadi. Dari mulai sini lah, gatnya tadi ya. Terjadi kecelakaan, titiknya mulai dari sini sampai ke atas, tepat di belakang kami.
tikungan ini tikungan maut bagi penduduk lokal memberi namanya tikungan maut Jalan Tebing Siantar yang sering merenggut korban jiwa. Bisa dilihat kamera di sebelah kanan kita tikungannya. Warga yang mau lintas mau ke Medan melalui jalan lintas ini mungkin sudah tahu ya jalan lintasnya ya. Oke. Bisa dilihat puing-puing bekas dari kecelakaan tanggal 22 kemarin. Masih banyak tertinggalnya di lokasi. Sampai-sampai ada sendal dan puing-puing pecahan dari mobil lengkap di sini. Sampai ada yang menabur bunga. Lihat, ini sungguh sangat perbuatan tidak terpuji dengan memberi sesaji. Bisa diperjelas? Ini salah satu tindakan sirik menabur bunga di area laka lantas. Perkuat keimanan, dekatkan diri kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjerumus. Ini membuat jadi akan korban selanjutnya ya. Seperti ngasih bunga-bunga jeruk ini bakalan akan terus menerus di sini kalau seperti warga kita mempercayai seperti ini ya. Mereka salah menafsir. Ini letak para korban ya. Sampai ada di sana. Sudah diumumi oleh Satlantas ya. Untuk berhati-hati melewati jalan Siantar ini ya. Kita lihat begitu kencangnya kendaraan di sini. Banyak bunga-bunga di sini ya. Iya. Sepertinya mereka menabur agar mungkin tidak akan memakan korban selanjutnya. Tetapi menurut pandangan kita, jika semakin banyak menabur bunga maka akan semakin banyak makhluk gaib yang terus-menerus berdatangan ke tempat lokasi kecelakaan ini. Bukan semakin berkurang, yang ada malah semakin bertambah. Sangat disayangkan jika harus menabur bunga di tempat area seperti ini yang akan disalahgunakan oleh makhluk-makhluk kafir lainnya untuk terus menarik dan memakan korban jiwa. Jadi manusia harus membedakan mana makhluk kafir dan makhluk muslim. Dan jangan asal untuk salah menggunakan ya untuk menghasilkan. Inilah lintasan tempat terjadi laka lantas Avanza dengan Intra. Dan di tempat kita yang pertama tadi, situ tempat laka lantas truk yang bermuatan kayu. Bisa dilihat masih Jadi ada garis polisi. Sumbernya ada di bawah sana ya. Sumber Energinya tadi ada di sana ya. Tanahnya agak ngelongsor ya. Nah, tanahnya ke bawah. Makhluk gaib itu yang semua membuat ulah seperti ini. Ini di mana lokasi yang pertama kita tadi ya. Dari situ udah melakukan jatnya untuk melakukan laka lantas. Kecelakaan. Jadi kalau menurut pandangan Freddy, makhluk itu setelah membuat seperti ini, apakah korban-korban jiwanya tadi seperti apa? Apa yang diperbuat oleh makhluk gaib itu? Seperti darahnya tadi lah butuh darah, makanya akan terus terjadi. Makanya tadi warga naruh bunga, terus sudah salah ya. Ada yang apa tuh lagi? Pecah-pecahannya semua. Pecah-pecahannya ya, seperti itu terus sudah salah ya. Menabur bunga ataupun bagaimanapun Dikasih sesaji. dikasih sisa ya. Upah-upah lah ya kan kalau orang bilang ya. Iya. Tapi selalu titik lokasi terjadi laka lantasnya tetap di lokasi ini. Semakin banyak ditabur bunga, semakin banyak laka lantas di tempat ini.
Pesan kami cukup perkuat keimanan kita dan dekatkan diri kepada Allah agar selalu mendapat perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.